Masa depan membentuk manusia agar tidak berkomunikasi melalui mulut. Tidak ada lagi manusia yang berbicara, menangis, ataupun tertawa. Bukan karena kehilangan kemampuan, tapi karena kesadaran mereka telah dijajah. Semuanya dimulai dari teknologi yang bernama Neuralink, sistem komunikasi pikiran yang dirancang untuk mempercepat interaksi. Cukup pikirkan sesuatu dan orang lain otomatis akan mengerti. Tidak ada kata, tidak ada suara, semuanya hanya melalui resonansi sinyal dari pikiran. Teknologi ini diciptakan untuk menghilangkan salah paham, menghapus perbedaan bahasa, dan meredam konflik. Pemerintah menganggapnya sebagai solusi akhir untuk menjaga perdamaian. Anak-anak tumbuh tanpa pernah diajari untuk berbicara. Karena sejak mereka terlahir, pusat saraf yang ada di otak mereka telah ditanami oleh chip Neuralink. Mereka tidak tahu seperti apa suara manusia. Yang mereka tahu hanyalah sinyal. Organ bicara atau pita suara mereka sebenarnya masih tetap normal, hanya saja tidak pernah digunakan. Dan lama-lama, tidak ada satupun manusia yang ingat bahwa berbicara pernah ada. Neuralink telah menjadi standar global, lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia juga menjadi sistem pengawasan yang digunakan oleh pemerintah. Pikiran yang dianggap ekstrim akan diblokir secara otomatis melalui sistem Neuralink, sehingga tidak ada protes, tidak ada argumen, yang ada hanyalah enkripsi pikiran yang telah difilter. Tapi ternyata masih ada wilayah yang tersembunyi. Di sana terdapat komunitas bawah tanah yang menolak kehadiran Neuralink, dan salah satunya adalah keluarga Elo. Elo dibesarkan tanpa chip. Ia berbicara secara normal dengan orang tuanya, membaca buku dengan suara, menyanyi, dan belajar menyebut nama. Ia tumbuh dengan suara manusia sebagai bagian dari hidupnya, dan ia tidak pernah tahu bahwa ternyata di luar sana ada kehidupan yang diam. Karena rasa ingin tahunya yang cukup besar, Elo remaja mencoba untuk meninggalkan komunitas, lalu pergi menuju kota besar. Namun sesampainya di kota, ia pun terkejut, karena kota itu penuh dengan orang, tapi tanpa suara. Semua orang hanya bertukar tatapan, lalu berlalu begitu saja. Elo yang penasaran kemudian mendekati seseorang. Ia pun bertanya, "Permisi, kenapa orang-orang tidak ada yang bicara ya Pak?" Orang itu seketika terdiam dan tampak seperti ketakutan. Lalu orang itu pergi berlari meninggalkan Elo. Tak lama kemudian beberapa petugas keamanan datang lalu menangkap Elo. Ia pun dibawa ke pusat penelitian. Di sana ia diperiksa dan hasilnya jelas. Elo sehat, tidak memakai Neuralink, dan bisa berbicara. Bagi para petugas ataupun orang-orang di kota tersebut, hal itu sangat membingungkan. Karena seharusnya tidak ada lagi manusia yang seperti dia, yang masih bisa berbicara. Para ilmuwan pun sadar bahwa ini bukan merupakan kecacatan. Elo adalah representasi dari manusia yang sesungguhnya. Representasi manusia sebelum Neuralink ada. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah, jika Elo bisa berbicara, maka orang lain juga bisa. Karena sebenarnya syaraf untuk berbicara itu tidak hilang, hanya saja tidak pernah diaktifkan karena sistem. Pemerintah menganggapnya sebagai ancaman, karena suara bisa membangkitkan emosi, dan emosi sulit untuk dikendalikan. Elo pun dikurung di ruang isolasi. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun, hanya berbicara sendiri setiap hari, kadang menyanyi, dan terkadang hanya sekedar berbicara, "Aku masih di sini." Lama-kelamaan ada satu peneliti muda yang mulai tertarik, namanya Lira. Setiap melihat Elo bicara, ia selalu merasakan sesuatu. Tidak bisa dijelaskan, tapi terasa sangat nyata. Sampai pada akhirnya, tanpa ia sadari, dia mengucapkan hai kepada Elo. Itulah pertama kalinya Lira berbicara seumur hidupnya. Elo pun menanggapinya. Dan sejak saat itu, secara diam-diam di pusat penelitian, mereka sering berbicara. Lira menyadari orang-orang sebenarnya masih bisa untuk berbicara, tapi mungkin tidak tahu caranya. Tubuh mereka ingat, tapi sistem melumpuhkan kemampuan itu. Beberapa staf lain yang pernah merasakan suara Elo juga sedikit mengalami perubahan. Mereka merasakan dorongan untuk berbicara, tertawa, bahkan menangis. Namun dorongan untuk berbicara itu hanya berlangsung selama beberapa detik dan kemudian menghilang. Pemerintah pun menyadari penyebaran ini. Elo dianggap sebagai pemicu instabilitas. Ia dikunci sepenuhnya dan Lira juga dilarang untuk mendekat. Tapi sebelum aksesnya ditutup, Lira sempat merekam suara Elo. Rekaman itu ia sebar secara diam-diam melalui jaringan bawah tanah yang terhubung langsung ke rumah-rumah penduduk. Hasilnya sangat cepat. Ribuan orang mulai merasakan efek yang sama. Mereka mulai tersadar bahwa mereka sebenarnya bisa berbicara. Malam itu terjadi kekacauan di sekitar pusat penelitian. Kekacauan ini terjadi karena banyak orang yang sadar setelah mendengarkan suara Elo yang disebarkan oleh Lira.
Ribuan orang mulai berkumpul, memprotes melalui pikiran, tanpa teriakan dan tanpa orasi. Mereka menuntut hak untuk berbicara agar dikembalikan, dan juga meminta pemerintah untuk menghapus sistem Neuralink yang selama ini membuat mereka tidak menjadi manusia seutuhnya. Kejadian ini juga membuat sistem keamanan di sekitar pusat penelitian menjadi lumpuh. Kemudian Lyra memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap masuk ke ruang isolasi dan kemudian membebaskan Elo. Mereka akhirnya bisa kabur, menyusuri lorong yang sangat panjang, dan kemudian keluar melalui pintu darurat. Beberapa menit kemudian, Elo muncul di area publik. Di tengah massa yang penasaran dan gelisah, ia berdiri dan mulai berbicara. Tapi bukan pidato, hanya pengakuan sederhana. Nama saya Elo, saya manusia, saya hanya ingin berbicara. Kemudian respon orang-orang sangat luar biasa. Mereka mulai berbicara, meskipun terbata-bata, pelan, tapi nyata. Sementara itu, Lyra masuk ke ruang server pusat. Karena ia tahu selama Neuralink masih aktif, pemulihan tidak akan bertahan lama. Ia segera bergegas untuk menuju panel utama dan menekan perintah untuk meriset sistem. Di sebuah desa kecil, di sore yang tenang, seorang pemuda duduk di halaman rumah. Ia melempar bola kepada keponakannya sambil bermain bersama. Mereka tertawa, saling memanggil, dan saling menyanyi. Elo telah kembali ke komunitas tempat ia berasal, kembali ke keluarganya, jauh dari kota. Dunia sudah berubah. Di kota, orang-orang mulai berbicara. Anak-anak diajarkan berbicara, guru mengajar dengan suara, pikiran tidak lagi dikendalikan oleh sistem, dan emosi kembali muncul dalam percakapan sehari-hari. Hal yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia saat itu, ketika hak untuk berbicara dibungkam, sejak saat itu juga, manusia tidak lagi menjadi manusia. Namun dorongan itu, masa depan membentuk manusia agar berkomunikasi melalui mulut. Semuanya hanya melalui resonansi sinyal. Semuanya hanya melalui resonansi sinyal dari pikiran. Ia pun tidak bisa berbicara dengan siap. Ia tidak bisa berbicara dengan lama-kelamaan ada satu. Tapi sistem melumpuhkan kemampuan itu.